Lagi rame Prancis larang pakai hijab di Olimpiade, terus Prancis dibilang Islamofobia. Pertama-tama harus diluruskan ya, yang dilarang pakai hijab itu cuma atlet tuan rumah, bukan semua atlet. Kedua, yang bilang Prancis Islamofobia itu orang-orang kurang piknik yang tinggal di gunung dan gak pernah nonton TV. Prancis itu negara bule di Eropa yang paling tidak rasis sama kulit warna dan paling tidak anti-Islam. Tim sepak bola Prancis itu sampai dapat julukan tim imigran karena dikit bulenya dan banyak kulit hitamnya. Tim sepak bola Prancis juga paling banyak pemain muslimnya. Ada Zidane, Karim Benzema, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Ousmane Dembele, N'Golo Kante, dan masih banyak lagi. Nggak ada tim sepak bola Eropa yang sebanyak ini muslimnya. Jadi yang bilang Prancis Islamofobia itu benar-benar orang kudet yang tinggal di goa. Alasan Prancis sendiri larang hijab atlet tuan rumah itu karena Prancis negara sekuler. Artinya emang tidak perlu ada simbol agama di ruang publik. Ini bukan bentuk rasisme atau Islamofobia, ini bentuk identitas nasionalisme sebuah negara sekuler. Itu hak asasi mereka. Jadi kalian gak usah baper rempong ngurusin negara orang. Atlet Prancis muslimnya aja gak baper pada pakai topi ganti hijab. Kenapa ente sewot sampai nuduh Prancis Islamofobia? Malu sama Zidane, woi. Betul. Saudara-saudara, lagi rame soal Prancis larang atlet tuan rumah pakai hijab di Olimpiade. Ada sebuah postingan dari Bang Permadi Arya yang akhirnya menjadi viral. Ada caption dari Permadi Arya, rame Prancis larang atlet tuan rumah pakai hijab di Olimpiade. Terus Prancis berseru Islamofobia, yang nuduh pasti orang-orang kurang piknik, tinggal di gunung, nggak ada listrik. Oke, ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Prancis itu negara paling tidak rasis dan paling tidak anti-Islam. Ya, tim sepak bola Prancis juga pemain muslimnya terbanyak di Eropa. Ada seperti Zidane, Karim Benzema, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Ousmane Dembele, N'Golo Kante, dan masih banyak lagi ya. Jadi yang nuduh Prancis Islamofobia itu benar-benar manusia goa yang gak pernah nonton TV. Oke, nah itu adalah sebuah pernyataan dari Permadi Arya. Teman-teman, bagaimana nih ya? Kalau misalnya mungkin Anda mendengarkan gitu ya teman-teman ya, bagaimana sebuah aturan yang memang diberlakukan hari-hari ini di saat Olimpiade sedang diadakan di Prancis. Dan katanya nih ya, sesuai dengan berita bahwa atlet-atlet khusus di Prancis yang sebagai adalah tuan rumah, mereka itu dia tidak diperkenankan untuk menggunakan hijab ya. Teman-teman silakan berikan komentarnya karena di sini ada yang bilang bahwa Prancis itu kok Islamofobia begitu loh ya. Kita akan coba melihat terlebih dahulu beberapa komentar yang ada di sini dan teman-teman silakan juga nanti memberikan komentarnya di kolom komentar video ini. Ada dari Wibowo Sami ya, baru dilarang pakai hijab aja sewot, belum juga dilarang beribadah atau bangun tempat ibadah. Oke, tapi juga yang sewotnya itu kan orang-orang kita ya kan, bukan orang-orang Prancis ya. Oke, kita akan coba lihat saja ya. Ada komentar dari Jack di Juntak ya. Baru juga cuma dilarang pakai hijab. Bagaimana seandainya pada saat mereka beribadah, kemudian ibadah mereka dibubarkan secara paksa. Kemudian tempat ibadahnya dipaksa tutup ya. Seperti halnya yang banyak terjadi di negeri ini. Kenapa nggak berkaca dari apa yang mereka lakukan terhadap kaum minoritas di negara ini ya? Nah, jadi memang bagi mereka teman-temannya, mereka kalau ngelihat kita itu atau orang di luar mereka ngelihatnya yang buruk-buruknya saja. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang dari kita-kita mereka nggak akan lihat itu. Tetapi apa yang mereka perbuat baik, maka itu yang akan selalu dimunculkan di permukaan. Tetapi setiap hal-hal buruk yang mereka lakukan terus mereka tanam begitu ya. Ya jangan sampai ada orang yang dengar. Tapi ya yang namanya juga bangkai tetap juga akan ketahuan bau busuknya kan begitu ya. Kita akan coba lihat saja ada komentar dari Santo Kristoforus ya. Dilarang pakai hijab jahit, tapi yang menjahit ngelarang non-Islam ibadah dan bikin rumah ibadah di sini standar ganda. Nah, itu memang kenyataan yang terjadi di negara kita ini teman-teman ya. Lalu kemudian ada komentar dari Roven Erikson ya.
Selalu di depan mata, tak boleh beribadah pada diem, tapi urusan negara lain sibuk. Emang benar-benar kata putra mahkota Arab, Indonesia terlalu sibuk ngurusin negara orang lain. Ya, nggak sadar-sadar teman-teman ya. Wah, memang itulah kebiasaan mereka ya. Ada juga komentar dari Hukum Kerry, ada juga negara yang 96% rakyatnya muslim, tapi pemerintahnya membuat undang-undang larangan pakai hijab di ruang publik dan tidak boleh merayakan Idul Fitri. Ada yang tahu negara agak lain mana yang dimaksud? Nah, silakan berikan komentarnya. Mungkin Bang Permadi Arya juga tahu akan hal ini. Tapi di sini tidak ada respon dari Bang Permadi ya. Memang beberapa waktu yang lalu kita melihat ada Tajikistan begitu teman-temannya. Apakah ini bisa jadi ya? Ada komentar dari Bagus ya, Tajikistan. Karena alasan mereka ingin mempertahankan budaya mereka itu udah lama sebenarnya, tapi baru di blow up media lagi baru-baru ini. Nah itu dia ya. Lalu kemudian ada komentar dari Diranyanda. Emang sini yang negara berdasar Pancasila, tapi semua sekolah negeri dan para aparat negara selalu mengedepankan satu kepentingan agama, bahkan kucing dan simbol daerah yang sangat mengikis kayaknya budaya dan identitas asli bangsa ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Charlie Oyen, biarin aja mereka boikot produk Prancis bang. Beli produknya jangan juga beli produknya juga nggak sanggup. Oh gitu. Lalu kemudian ada komentar dari Leni Situmorang, belum aja kalian dilarang ibadah, dilarang pakai hijab untuk atlet aja udah berisik. Nah betul sekali ya. Ada komentar dari Kita Fan, Prancis itu punya aturan pelarangan simbol agama, makanya hijab itu dilarang. Itu udah aturan mereka, bukan berarti Islamofobia. Coba ke sana jalan-jalan pakai kalung salib juga pasti dilarang sama polisi-polisi setempat. Oke, jadi ngerti aja teman-teman ya. Jadi bahwa sebenarnya di Perancis itu mereka tidak sedang Islamofobia, tapi memang soal simbol-simbol agama di sana tidak diperkenankan untuk dipakai oleh siapapun juga. Baik salib untuk orang Kristen, bahkan juga hijab untuk orang Muslim. Jadi ada yang namanya keadilan ya, rata gitu loh ya. Beda di negara kita. Ya, mayoritas berkuasa, minoritas tertekan ya, dipersekusi. Itulah yang terjadi di negara kita. Ada komentar dari Andy Go, ketika ke Kristen fobia teriak Islam fobia. Ya. Lalu kemudian ada dari Brodiak ya, hebat Prancis paling sekuler dan open minded ya. Ada dari Leo, next bahas si Retno yang masih tidak mengutuk Hizbullah di lapangan anak-anak bang. Ya memang menteri yang satu ini teman-temannya agak buta sejarah. Memang kita lihat ya. Ada komentar dari Roy Mono ya, Pak Permadi Arya, terima kasih tadi sore udah merespon saya waktu lewat tukang kopi keliling dekat Sitos ya. Baru pertama kali lihat Pak Permadi, tadinya mau sekalian minta foto bareng tapi malu. Oke, ada enggak? Langsung direspon, siap katanya ya. Oke lah, kita akan coba lihat lagi teman-teman ya. Bagaimana komentar-komentar di sini? Kita akan coba lihat saja, masih ada dan kita akan coba baca ya. Ini dia dari Itdayu, bukan anti-Islam tapi agamanya pakai hijab, logikanya kemana? Mohon bantuannya, dikasih pencerahan Ustadz Adi Hidayat dan maksudnya teman-temannya. Oke, dia mengadu nih, dia ngelapor sama Ustadz Adi Hidayat. Bukan anti-Islam tapi agamanya pakai hijab, logikanya kemana? Oke ya. Lalu berikutnya ada dari Edele Veronica, halah lu pada juga ngelarang orang Kristen ibadah lah, apa bedanya? Nah itu dia, justru itu yang lebih ngeri gitu kan. Apalagi dibuatnya di Indonesia ya. Soal negara lain yang berbuat sebaliknya baru pada koar-koar gitu ya. Tapi kalau Kristen dipersekusi mereka malah ya tahu aja sendiri apa yang akan mereka lakukan teman-teman ya. Lalu ada dari Mulyaditi, bisa nggak sih lu nggak ngebaca terus? Oh ini kayaknya nggak senang nih sama Permadi ya. Kita coba lihat ada. Oke, nggak ada ya. Nggak ada di respon sama Bang Permadi.
Oke, ini dia komentar terakhir, ada dua dari Ala Benroy. Dari nomor, samalah sibuk urusan Palestina, giliran ada yang cabul santri, ada yang larang agama lain ibadah pada diam. Betul sekali ya. Dari Allen Benroy ya, dulu agama berputar berhala, sekarang agama jadi berhala sehingga lupa kepada ajaran Sang Pencipta. Nah teman-teman, bagaimana komentar teman-teman semua soal ini semua? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.